Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim maupun sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air. Di channel yang memiliki satu tujuan, yaitu mengembalikan ajaran menyimpang menjadi ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada tahun 2008 terbitlah sebuah kitab kuning yang merupakan hasil karya dari seorang kiai di Indonesia, yaitu judulnya adalah Fathul Ijar. Kitab ini kemudian dianggap sebagai salah satu kitab favorit yang dikaji pesantren-pesantren untuk segmentasinya. Jadi di antara segmennya yang sangat sedikit itu, ini adalah salah satu kitab yang paling favorit. Apa isinya? Isinya adalah sesuatu yang akan membuat banyak kaum muslimin malu untuk membacanya, apalagi membacanya di depan orang tua, karena ini adalah kitab yang tentang seks, kitab tentang senggama, tentang wanita, tentang bagaimana berhubungan seksual, di mana waktunya, kapan waktunya, dan lain sebagainya. Dan buku ini atau kitab ini cukup tipis dan kecil sehingga bisa menemukan dengan harga yang relatif murah, di bawah ya kurang lebih atau 20.000 ya, 20.000 rupiah mungkin, baik yang berbahasa Arab maupun yang sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Itu semuanya bisa dijangkau oleh semua kalangan. Sebenarnya kitab ini seharusnya tidak menjadi masalah, tidak menjadi dimasalahkan. Ini adalah dalam tanda kutip ya, sex education. Bagaimanapun ini adalah tentang bagaimana cara suami istri bersenggama dengan baik dan benar ala-ala Islam gitu. Ya, tetapi saya menganggap bahwa ini adalah kitab yang menjadi indikasi tentang kemunduran peradaban Islam. Ini adalah sebuah indikasi kuat tentang betapa kaum muslimin tidak lagi bisa melahirkan karya-karya yang sangat biasa gitu. Simak video ini sampai tuntas ya. Yuk kita mulai. Apa yang menyebabkan peradaban Islam sekarang sedemikian tertinggalnya? Ada banyak sekali alasan, ada banyak sekali faktor, dan ini bisa dikatakan sebagai faktor yang sistematik. Tetapi salah satunya bisa kita ungkap bahwa orang-orang Islam zaman sekarang itu cenderung untuk membolak-balikan sesuatu. Yang ada dari Islam dianggap sebagai Islam, dan yang Islam dianggap sebagai bukan Islam. Ini adalah fitrahan akhir zaman gitu. Dan buku ini menunjukkan bahwa sesuatu yang bukan Islam bisa dianggap Islam, bisa disakralkan, dibela mati-matian. Bahkan ketika saya mengkritiknya, saya akan dihujat mungkin ya habis-habisan. Salah satu ya begini ya, ini adalah contoh betapa sesuatu yang bukan berasal dari Islam itu dianggap sebagai Islam dan kemudian disakralkan. Buku ini langsung di bab-bab awal itu menjelaskan bahwa ada waktu baik dan waktu tidak baik untuk melakukan persetubuhan, dan ini berkonsekuensi terhadap keturunan atau anak yang akan dilahirkan kelak. Misalkan dia disebutkan seperti ini: barang siapa yang mensetubuhi istrinya di malam Jumat, maka anaknya yang terlahir akan hafal Al-Quran. Apa hubungannya hafalan Al-Quran dengan kapan dia melakukan persenggamaan? Saya mohon maaf ya, tapi dia disebutkan seperti ini. Dan kitab ini dijelaskan ini adalah waktu-waktu menurut Islam. Menurut ahli-ahli hikmah gitu, kemudian barang siapa menyetubuhi istri pada malam Sabtu,
maka anaknya yang terakhir akan menjadi gila. Siapa yang bersenggama pada malam minggu, maka anaknya akan menjadi pencuri. Dan orang yang zolim, katanya di kitabnya, jadi koruptor, orang zolim dan sebagainya. Itu orang koruptor itu lahirnya ya pada hari malam minggu bersenggamanya, begitu ya. Kemudian kalau misalkan pada malam Senin, maka akan menjadi orang yang fakir miskin. Tetapi kan ini tergantung ridho dan kodenya Allah ya. Kemudian yang pada malam Selasa, maka anaknya akan berbakti kepada orang tua. Yang malam Rabu, maka anaknya akan cerdas dan berpengetahuan luas dan bersyukur. Kemudian siapa yang bersenggama pada malam Kamis, maka anaknya terakhir akan ikhlas hatinya. Yang hari raya, malam hari raya, maka anaknya akan memiliki 6 jari. Bersenggama di malam hari raya memiliki 6 jari. Lalu kalau misalkan bersenggamanya dalam proses persenggamaan itu suami istrinya sedang ngobrol atau lihat obrolan-obrolan, maka anaknya akan menjadi bisu. Kalau misalkan persenggamaan itu di waktu dengan kondisi gelap-gelapan seperti itu, maka anaknya jadi penyihir. Padahal kan ini sunnah ya, bersenggama di gelap-gelap ya, bersenggama gelap-gelapan gitu ya. Tapi ya sudahlah. Kemudian misalkan persenggamaan itu dilakukan pas lampunya lagi dinyalain, lagi terang, maka anaknya akan jadi ganteng, dan seterusnya dan seterusnya. Atau misalkan ketika suaminya melihat atau aurat si perempuannya itu, maka anaknya akan jadi lahir sebagai anak yang buta, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ceritanya? Hurufat semacam ini diklaim sebagai bagian dari Islam. Ini kan yang menjadi pertanyaannya gitu. Jadi penulis yang dimaksud itu katanya mencari sumber dari para ahli hikmah, dan kemudian dia melakukan tirakat atau tidak keluar rumah selama 3 tahun. Untuk itu bisa menerbitkan buku kecil ini. 3 tahun tidak keluar rumah. Jadi referensinya adalah spekulasi mistik, jadi imajinasi yang spiritual, apa segala rupa gitu. Nah, ini menjadi berbahaya. Karena apa? Karena ketika ini diklaim sebagai menurut Islam, apalagi banyak yang menyebut bahwa ini adalah sex education ala Islam atau Kama Sutranya ala Islam, maka ini akan segera disakralkan. Tidak boleh dibantah. Dan bayangkan kalau misalkan sesuatu yang bukan Islam disakralkan sebagai Islam, kemudian tidak bisa dibantah, kemudian orang-orang Islam mengikutinya, maka ini menjadi awal mula dari kehancuran peradaban Islam. Dan ditambah lagi, coba misalkan kalau melihat ada orang-orang non-Islam kemudian membaca ini, wah, ketawanya kayak gimana ya, gitu kan ya. Ini dalam Islam tidak ada sebenarnya. Jika secara sains jelas-jelas terbantah, baik sains dalam bentuk metodologi maupun sains dalam bentuk statistik, ini pasti akan terbantah gitu. Gimana caranya kalau misalkan melakukan hubungan seks pada hari ini, pada hari gitu, anaknya akan menjadi 6 jari gitu ya. Padahal ini jelas-jelas kalau misalkan lampunya terang maka akan jadi ganteng, kalau lampunya gelap maka anaknya lahir jadi penyihir. Ini lagi-lagi diklaim sebagai Islam. Alhamdulillah, saya di sini hanya YouTuber pemula, pasti nggak akan dihujat atau udah dimarahin ya. Tapi ini saja harus
sampaikan, karena bukan hanya kitab ini. Peradaban Islam bisa runtuh ini karena ratusan kitab sebelumnya yang bermotif kurang lebih ya seperti ini juga diklaim sebagai kitab Islam, padahal bukan. Salah satu kitab lain paling dikenal adalah kitab Taqlimut Ta'lim. Kitab Taqlimut Ta'lim itu siapa penulisnya? Riwayat hidupnya tidak jelas, kapan dia meninggal dan kapan dia dilahirkan juga tidak terlalu jelas, dan sebagainya. Tetapi kitab ini dipuja dan dijadikan pedoman. Sebelum orang-orang pesantren belajar, apapun dia pasti belajar ini dulu tentang adab. Apakah adab terhadap guru itu seperti yang dijelaskan dalam Islam? Tidak semuanya seperti itu. Itu adalah bagian kecilnya. Lebih banyak cerita tentang patronasi kebudayaan pada waktu itu daripada menceritakan tentang adab Islam terhadap guru yang sesungguhnya. Tapi itu kemudian dipakai sampai sekarang dan dianggap sebagai penulisnya, dianggap sebagai bapak pendidikan Islam. Dan akhirnya apa? Pendidikan Islam berpola seperti itu tidak berkembang. Ketika peradaban-peradaban yang lain maju dengan psikologi pendidikan, dengan manajemen pendidikan, kita masih terjebak pada metode dan pola pikir pendidikan masa lalu. Hanya gara-gara kitab ini dianggap sebagai kitab sakral yang bagian dari Islam. Padahal ini produk budaya, pemirsa. Bisa ditolak, bisa dibantah, bisa didiskusikan. Kalau misalkan kita menolak kitab ini, tidak jadi masalah, tidak akan dosa. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari produk kebudayaan manusia di masa lampau gitu. Nah, jadi orang-orang Islam sekarang itu banyak sekali mensakralkan kitab-kitab anu, ya padahal kitab-kitab anu itu hanya gara-gara dia berbahasa Arab dan ditulis oleh orang Arab atau orang yang berbahasa Arab, bukan berarti dia lantas menjadi kitab Islam. Ya, kitab Islam ya kita sakralkan. Maksud saya, kitab Islam yang kita sakralkan, kalau mau ya hanya Al-Quran saja, hanya hadis saja, dan yang ruang lingkup itu saja. Misalkan kitab fikih, misalkan bisa kita didiskusikan di tempat-tempat fikih gitu kan. Itu kan didiskusikan, bukan disakralkan. Kitab fikih itu bukan tidak boleh dibantah, ya. Bukan Anda siapa berani atau mengkritik kitab ini yang nggak apa-apa secara akademis, kan seperti itu. Jadi orang-orang zaman dulu bisa saja jauh lebih cerdas daripada kita. Tetapi orang-orang zaman sekarang itu berhasil lah mengakumulasi pengetahuan yang jauh lebih luas daripada yang mereka miliki. Jadi misalkan gini, Imam Syafi'i sangat-sangat cerdas, dan anggaplah bahwa kita memang tidak mungkin bisa mengungguli kecerdasannya. Tetapi Imam Syafi'i ini tidak pernah baca Bukhari dan Muslim dan kitab Imam Abu Daud dan kitab An-Nasa'i, ya, dan sebagainya. Yang kita bisa itu, yang bisa kita lakukan itu, kita bisa membaca semua kitab Imam Syafi'i, ya, kalau kita mah ya zaman sekarang mah. Nah, dalam konteks itulah maka kita membutuhkan pola pikir yang baru. Kita tidak boleh mensakralkan apa yang menjadi produk budaya manusia gitu. Jadi kita jadikan itu sebagai lahan kajian lah. Dan ketika kita membantah, bukan berarti kurang ajar. Peradaban barat kenapa bisa maju? Karena mereka dinamis, mereka berani mengkritik. Jadi misalkan Aristoteles ya, sampai sekarang dipuja oleh orang-orang barat sebagai jenius di masa lalu. Tetapi mereka tidak malu-malu untuk menyampaikan kritik bahwa Aristoteles begini, begitu, dan lain sebagainya. Dan itu pun sudah dicontohkan oleh Aristoteles. Aristoteles mengkritik gurunya sendiri, Plato, misalkan. Walaupun dia tetap mengatakan bahwa saya mencintai Plato, tetapi saya lebih mencintai kebenaran. Maksudnya dalam konteks pemikiran ya. Nah, imam-imam mazhab
juga sebenarnya dalam Islam juga seperti itu. Mereka tidak pernah mensakralkan orang lain. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, saya punya kitab ini, silahkan kritik, kalau bisa silahkan bantah, kalau bisa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, menurut pendapat saya, pernyataan saya ini benar, tetapi berpotensi untuk salah juga. Pernyataan lawan debat saya itu menurut saya salah, tapi berpotensi untuk benar. Jadi tidak ada kesakralan dalam pernyataan-pernyataan pada ulama. Tidak ada kesakralan dalam pernyataan-pernyataan orang-orang zaman dulu. Jangan sampai disakralkan. Jangan sampai kitab ini, ya saya mohon maaf ya, saya mohon maaf, Fathul Ijar itu dikatakan sekarang sebagai Kama Sutranya Islam. Itu dikatakan sebagai kitab sekarang ya. Apa kemudian dikaji di banyak pesantren dan kemudian dijadikan bahan rujukan? Ya, tapi kan ini sex education baik dan sebagainya, begitu ya. Gitu katanya ya. Ya tapi kalau misalkan benar-benar mau sex education, ya udah, ya gunakan metodologi yang lebih ilmiah, gunakan pendekatan-pendekatan yang lebih empiris terkait dengan apa yang sedang dikaji sekarang ya. Sekarang saya tanya, sex education itu memperbaiki kehidupan manusia tidak? Apa mengurangi pelacuran gitu? Malah bertambah ya. Apa mengurangi kehamilan di luar nikah? Banyak terjadi. Sampai dibunuh ketika pacarnya hamil, aborsi ya. Atau pada tahun baru dapat mengurangi kondom bekas gitu. Yang ada jika diajarkan di usia ini, dengan keadaan zaman sekarang, teknologi sekarang, anak-anak muda malah tambah penasaran. Yang sedang dikaji sekarang bukan saja membahas tentang masalah yang keduniawian, dalam tanda kutip, itu kan persenggaman. Itu berarti aktivitas fisik gitu kan. Ya berarti berkonsultasi dengan ahli kesehatan, dengan ahli psikologi, bukan menggunakan kontemplasi mistik. Jadi siapa yang melakukan persenggaman pada hari ini, maka hasilnya anaknya akan menjadi seperti ini. Itu dalam agama Islam tidak ada secara ilmiah ya. Itu terbantah. Tapi itu diklaim sebagai bagian dari peradaban Islam. Akhirnya apa? Orang-orang Islam akhirnya ikut-ikutan. Disitulah, ya disitu. Jangan ya, nggak usah. Kita nggak usah psikologi, nggak usah sex education barat. Kita sudah memiliki sex education sendiri, gitu kan? Jangan sampai seperti itu. Akhirnya kita tidak maju-maju dan kemudian kita ditertawakan sama bangsa asing ya. Saya yakin banyak sekali orang-orang asing yang menduga, oh ternyata Islam seperti ini ya, ajaran agamanya. Jadi kalau melakukan persenggaman di siang hari maka akan ganteng, kalau di tempat gelap maka akan jadi anaknya jadi penyihir. Kalau misalkan persenggamannya hari ini berarti akan enak, muncul jarinya 6 misalkan gitu ya, dan sebagainya lah. Ya tolonglah yang seperti ini tuh didiskusikan, jangan ditutup-tutupi ya. Jangan yang diajari di pesantren-pesantren katanya jangan disebarluaskan. Ya kalau nggak disebarluaskan ya berarti pembodohan di dalam pesantren begitu ya. Kalau ilmu ya harus disampaikan ya. Jangan ditutup-tutupi ya. Jangan sampai orang-orang pesantren kemudian jumud ya. Ya tolong ya, yang seperti ini tuh didiskusikan, jangan ditutup-tutupi. Jangan sampai orang-orang pesantren kemudian jumud hanya gara-gara ada pernyataan ini langsung diikuti dan disakralkan dan sebagainya. Ingat ya teman-teman muslim, peradaban Islam pasti runtuh kalau polanya pikirnya masih seperti ini terus-menerus. Ini kalau cara kerja otak kita itu selalu bertumpuan pada pola-pola yang keliru. Terima kasih sudah menyimak. Saya Feni Ruswandi.
Salam satu tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.